Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, puasa Ramadan diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang telah balik, berakal, sehat, tidak sedang haid dan nifas. Namun faktanya masih saja ada orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Padahal ada ancaman dahsyat bagi orang-orang yang tidak menjalankan puasa Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana siksa neraka bagi orang-orang yang tidak melaksanakan puasa, khususnya di bulan Ramadan. Lalu bagaimanakah siksaannya? Sahabat beriman, ada banyak mungkin di antara kita selaku umat muslim yang sudah tahu sesungguhnya puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib. Tapi masih saja ada yang enggan untuk berpuasa tanpa ada uzur yang dibenarkan dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan oleh Allah melalui malaikatnya bagaimana siksa neraka untuk orang-orang yang tidak berpuasa. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda tentang satu kondisi penghuni neraka yang dilihatkan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat orang-orang yang tergantung di tumit-tumit mereka, tulang rahang mereka pecah dan meneteskan darah. Aku bertanya, siapakah mereka?" Dia menjawab, orang-orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka untuk berbuka. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku tertidur, datang dua orang laki-laki, kemudian keduanya memegang lengan atasku. Kemudian aku dibawa menuju gunung yang sukar dilalui. Kemudian keduanya berkata kepadaku, 'Naiklah,' hingga aku berada di puncak gunung. Tiba-tiba terdengar suara yang keras. Aku berkata, 'Suara apa ini?' Laki-laki itu berkata, 'Ini adalah rongrongan penduduk neraka.' Kemudian berjalanlah mereka berdua denganku. Tiba-tiba nampak suatu kaum yang digantung terbalik pada pergelangan kakinya. Sudut-sudut mulut mereka robek mengalir darah dari sudut-sudut mulut mereka. Aku berkata, 'Siapakah mereka?' Kemudian dikatakan, mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum dihalalkan waktunya. Hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Al-Albani. Dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib dijelaskan bahwa maksud orang-orang yang berbuka sebelum halal bagi mereka untuk berbuka adalah berbuka sebelum waktunya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lalu siapa sajakah yang mendapatkan kelonggaran untuk tidak berpuasa? Orang-orang yang mendapatkan kelonggaran untuk tidak berpuasa adalah yang pertama, musafir. Safar adalah bepergian jauh yang jarak perjalanannya sama dengan jarak yang memperbolehkan mengqashar sholat atau sekitar 80 km. Bagi orang musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
namun diwajibkan untuk mengqada atau menggantinya di hari yang lain. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami juga ada yang berbuka. Yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka, dan yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa. Mereka berpendapat, siapa yang merasa memiliki kekuatan lalu ia berpuasa, maka itu bagus. Dan bagi yang tidak memiliki kekuatan dan lalu tidak berpuasa, maka itu juga bagus. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang yang sakit. Seorang muslim yang sakit di bulan Ramadan, jika dia merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk berbuka. Dalam masalah sakit dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, orang yang sakit dan ada harapan bisa sembuh, seperti demam biasa, maka diwajibkan baginya untuk mengqada puasanya. Yang kedua, orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, seperti orang yang sakit karena lanjut usia dan berbaring dalam waktu yang lama, maka ia membayar fidyah dengan memberi makan 1 mud atau 1 porsi makanan kepada orang miskin untuk setiap hari yang ia tidak berpuasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa atau membayar fidyah lalu memberi makan seorang miskin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Yang ketiga, wanita hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil, jika ia khawatir atas keselamatan janinnya atau merasa tidak mampu untuk berpuasa, maka diberikan keringanan baginya untuk tidak berpuasa, namun diwajibkan baginya untuk mengqada puasanya di waktu yang lain. Hal ini dikiaskan dengan orang yang sakit. Demikian juga dengan wanita yang sedang menyusui. Yang keempat, orang jompo atau lanjut usia. Jompo atau lanjut usia menjadi salah satu sebab yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa, dengan syarat ia tidak mampu melakukan puasa disebabkan fisiknya terlalu lemah atau ada penyakit yang menghalanginya melakukan puasa. Namun jika fisiknya masih kuat atau mampu untuk berpuasa, maka ia tetap wajib berpuasa. Namun saat ia tidak mampu, maka sebaiknya ia tidak berpuasa dan ia wajib membayar fidyah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Berkata Atha, aku mendengar Abu Abbas mengomentari tentang ayat di atas. Ia berkata, ayat tersebut tidak mansyukh atau dihapus hukumnya, melainkan berlaku bagi orang yang tua renta, bagi laki-laki maupun perempuan. Saat ia tidak mampu berpuasa, maka ia mengganti puasanya dengan memberi makan 1 orang miskin untuk 1 hari berpuasa yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah ancaman dan siksa neraka untuk orang yang tidak berpuasa, dan juga siapa saja yang diberikan kemudahan baginya untuk tidak berpuasa. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk menjalankan puasa ini dengan semaksimal mungkin, karena adanya ganjaran menanti di balik perintah puasa yang kita lakukan ini. Dengan catatan, puasa yang dilakukan harus berdasarkan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas landasan iman dan mengharapkan pahala dari Allah,
niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.